Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya ingin mengaji kitab Qurratul Uyun. Ada kabar gembira bagi pasangan suami istri yang ingin saya bahas kali ini. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya karena saya ingin menerangkan faidatun, beberapa faidah yang dikhususkan bagi pasangan suami istri, karena akan banyak sekali pahala yang didapat bagi pasangan suami istri tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun warada thawabun azimun, akan datang pahala yang begitu besar sekali fiman, bagi seseorang ya'ti ahlahu bin niyatis salihati, yang mendatangkan kepada ahlinya dengan niat yang salihah, dengan niat yang baik. Misalkan suami mendatangi istrinya ataupun istrinya yang mendatangi suaminya dengan niat yang sangat baik sekali terhadap pasangan tersebut. Apa yang dilakukan? Saya kasih contoh suami misalkan terhadap istrinya. Ba'dal qublati, setelah melakukan qublah. Qublah itu artinya adalah menciumi, wal mula'abah, dan juga ngeleg itu apa ya, misalkan merayu atau mencumbui lah, seperti itu. Hadis ini fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha, kata Rasulullah, barang siapa yang memegang biyadi imro'atihi, misalkan suaminya memegang akan tangan sang istrinya, kemudian sang suaminya tersebut yurawiduha, merayu suaminya itu kepada istrinya. Masya Allah, romantis ya. Maka apa yang akan didapat oleh suami tersebut? Kataballahu lahu hasanatan, maka Allah akan menuliskan kebaikan bagi suaminya tersebut. Bukan hanya kebaikan yang akan ditulis oleh malaikat, oleh Allah, tetapi wa maha anhu sayyi'atan, bahkan Allah akan menghapus dari suami tersebut, wa rafa'alahu darajatan, dan Allah akan menaikkan, meninggikan akan harkat martabat suaminya tersebut. Itu baru memegang tangannya saja. Wa in anaqaha, kemudian kalau misalkan suaminya itu setelah memegang tangan sang istrinya, kemudian suami itu merangkuli istrinya, memeluk istrinya, kataballahu lahu 'asyara hasanatin, maka Allah akan menuliskan kebaikan bagi suaminya tersebut 10 kebaikan. Wa maha anhu asyara sayyi'atin, dan juga akan menghapus 10 dosa yang dimiliki oleh suaminya. Wa rafa'alahu asyara darajatin, dan Allah akan meninggikan harkat martabat suaminya tersebut 10 harkat martabat. Kemudian lanjut, sekarang suaminya wa in qabalaha, sekarang suaminya itu bahkan sampai menciumi istrinya, maka kataballahu lahu 20 hasanatan, sekarang menjadi berlipat pahalanya, menjadi 20 kebaikan yang akan ditulis oleh Allah terhadap suaminya. Wa maha anhu 20 sayyi'atan, dan akan menghapus 20 kejelekan pada suaminya. Wa rafa'alahu 20 darajatan, dan akan menaikkan derajat sampai 20 derajat. Sudah memegang tangannya, kemudian merangkulnya, kemudian mengkublahnya, artinya menciumnya. Wa in athaha kana lahu khairan minad dunya wa ma fiha, sampai suami melakukan berhubungan yang lebih jauh dengan istrinya, maka kebaikan apa yang akan didapat oleh pasangan suami istri tersebut, yaitu khairan minad dunya wa ma fiha, kebaikan yang ada di dunia dan seisi dunia, Allah berikan kebaikan tersebut terhadap pasangan suami istri. Masya Allah, begitu besar sekali
pahala yang akan didapat bagi pasangan suami istri tersebut ketika di dalam hatinya bertujuan berlaku baik, bertujuan bin niyatis salihati, bertujuan niat yang baik, baik suami terhadap istrinya ataupun istri terhadap suaminya. Juga ada hadis yang kedua yang memperkuat akan hadis tersebut. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan ada hadis yang lain mengatakan, man la'aba zawjatahu, jika seorang suami yang jadi yang ngelegi itu mungkin merayu-rayu istrinya agar istrinya senang, begitu ya, mungkin merayu-rayu lah istrinya, kurang lebih seperti itu ya, merayu suami terhadap istrinya, maka kataballahu lahu 20 hasanatan wa ma'anhu 20 sayyi'atan, maka Allah akan menuliskan kebaikan bagi suaminya tersebut 20 kebaikan dan akan menghapus 20 kejelekan bagi suaminya. Ya begitu juga berlaku bagi seorang istri yang mencumbui ataupun yang merayu suaminya, sama istrinya juga akan mendapatkan kebaikan tersebut. Fa idza akhadha biyadiha, kemudian ketika sang suami memegang tangan istrinya, kataballahu lahu 40 hasanatan wa maha anhu 40 sayyi'atan. Bahkan di dalam hadis ini pahalanya itu lebih besar dari hadis yang sebelum disampaikan. Bahkan ini kalau memegang tangannya saja, Allah akan menuliskan kebaikannya tersebut sampai 40 kebaikan dan menghapus 40 kejelekan. Fa idza qabalaha kataballahu lahu 60 hasanatan wa mahanhu 60 sayyi'atan. Kalau misalkan saling ataupun menciumi istrinya ataupun istri yang menciumi suaminya, maka dilipatkan pahalanya menjadi 60 kebaikan dan dihapus 60 kejelekan. Fa idza asabaha, sehingga sampai suaminya istri tersebut melakukan berhubungan begitu ya, maka kataballahu lahu 120 hasanatan wa ma'anhu 120 sayyi'atan, sampai dilipatkan menjadi 120 kebaikan bagi pasangan suami istri tersebut dan akan dihapus 120 kejelekan bagi pasangan suami istri tersebut. Fa'idha tasala, kemudian setelah melakukan hubungan antara suami dan istri, kemudian suami istri tersebut hendak melakukan mandi besar, artinya ingin mensucikan diri dari hadas besarnya. Nadallahul malaikah, ketika sang suami istri melakukan mandi besar, maka Allah mengundang akan para malaikat. Allah tuh mengundang kepada para malaikat. Fayaqulu, maka Allah berkata kepada para malaikat tersebut, Allah berkata kepada malaikat, unzuru ila abdi yaghtasilu min khawfi. Hai para malaikat, lihat di muka bumi ini ada hamba-hambaku yang sedang melakukan mandi besar, yang sedang melakukan mensucikan dirinya. Kenapa hamba-hamba saya itu melakukan mandi besar? Min khawfi, kata Allah, dikarenakan hambaku itu merasa takut kepadaku, merasa takut kepada Allah. Yatayaqanu anni rabbuhu, dan hambaku meyakinkan bahwa aku adalah Tuhannya. Ashhadu alayya bi anni qad ghafartulah, maka hai saksikan wahai para malaikat bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa dari pasangan suami istri tersebut. Masya Allah. Fama yajril ma'u, maka ketika air mengalir minhu dari seorang pasangan suami istri tersebut, ala syaratin, dari setiap helaian rambutnya, illa kataballahu lahu biha hasanatun, maka setiap lembaran helaian air mengalir dari rambut pasangan suami istri tersebut maka akan berubah hasanatun, menjadikan kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau kita fahami, bagi pasangan suami istri begitu besar sekali pahala yang bisa didapat dari pasangan suami istri tersebut dibandingkan ketika seorang laki-laki ataupun ketika seorang suami, ataupun ketika seorang perempuan, seorang istri yang masih lajang, yang masih belum menikah. Ketika laki-laki ataupun perempuan sebelum menikah melakukan sholat,
pahalanya itu dibandingkan ketika sudah mempunyai suami ataupun sudah mempunyai istri, begitupun pahalanya akan Allah lipatkan. Begitu juga dengan yang bisa dilakukan setiap harinya ketika sudah berkeluarga, itu pahalanya akan Allah semakin lipatkan dan lipatkan ganda. Nah, jadi jangan dikira ketika suami mencumbui istrinya, ketika suami senyum kepada istrinya, begitu juga sebaliknya ketika istri senyum kepada suaminya dengan penuh kasih sayang, yang memberikan ketenangan kepada suaminya, ketika memeluknya, itu semuanya adalah ibadah. Bahkan sampai melakukan hal yang lebih dari itu pun, itu ibadahnya semakin besar sekali. Karena kata ulama dikatakan kullu syahwatin, bahwa semuanya syahwat itu akan mengeraskan hati. Semua syahwat itu akan mengeraskan hati, kecuali ada satu syahwat yang tidak akan mengeraskan hati. Justru rasa syahwat itu akan membersihkan hati, bukan akan mengeraskan hati. Syahwat apakah itu? Syahwat ketika suami ingin melakukan terhadap istrinya dan juga istrinya ingin melakukan hal itu terhadap suaminya. Jadi hanya satu syahwat yang akan membersihkan hati, sehingga Allah memberikan faidah, Allah memberikan manfaat yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Nah, oleh karena itu sekarang bersemangatlah jika suami mengajak para istrinya, wahai para istri, karena kalau kamu bisa melayani suamimu, begitu pahala yang begitu besar yang akan didapatkan. Begitu juga bagi suami, jangan egois dong. Jika istrinya mau, kalau bisa ya lakukan sebaik mungkin oleh suamimu itu, ya kan? Nah, tetapi di sini kita mengimbang akan kebijaksanaan, kecuali jika ada satu kondisi tertentu yang nggak bisa mungkin melakukan hal itu, mungkin dikarenakan sakit ya, ataupun dengan hal-hal yang lainnya yang tidak bisa saya terangkan sekarang. Mungkin di sana perlu kebijaksanaan antara pasangan suami istri tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini di dalam kitab Qurratul Uyun, bagi yang ingin mengkajinya, terdapat pada halaman 38 sampai halaman 39. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.